Mengenai sifat al-baqi ini ada cerita mengenai salah seorang wali di kalangan tabi'in yang bernama Abu Muslim al-Khawlani. Jadi Abu Muslim ini sebenarnya adalah seseorang yang hidup pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa tabaqah beliau itu bukan sahabi, bukan sahabat, tetapi tabi'in. Karena beliau meskipun hidup pada masa Rasulullah, tetapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Muslim al-Khawlani ini karomahnya luar biasa banyak. Salah satunya adalah yang terkait dengan sifat al-akhir al-baqi ini. Salah satu karomah beliau yang Allah anugerahkan kepada beliau, suatu ketika beliau berzikir, ya, membaca tasbih subhanallah dengan subhah, dengan alat berzikir, dengan alat yang dikenal dalam bahasa Indonesia tasbih itu ya. Dia berzikir dengan memakai tasbih atau subhah sampai beliau tertidur. Setelah bangun dari tidur, beliau lihat tasbihnya itu berputar sendiri sambil membaca ya munbitan nabat wa ya daimas sabat subhanaka ya munbitan nabat wa ya daimas sabat. Maha suci engkau wahai zat yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, wa ya daimas sabat, dan maha suci engkau wahai zat yang kekal, wahai zat yang tidak punah, wahai zat yang tidak akan binasa. Kemudian setelah beliau melihat tasbihnya berputar sendiri sambil membaca zikir seperti itu, kemudian beliau memanggil istrinya, wahai Ummu Muslim, wahai Ummu Muslim, unzuri ila a'jabil a'ajib, lihatlah kepada hal yang sangat menakjubkan ini. Ketika Ummu Muslim, ya, istrinya datang, lalu tasbih itu berhenti dengan sendirinya. Nah, ini salah satu karomah yang Allah anugerahkan kepada Abu Muslim al-Khawlani. Abu Muslim ini juga adalah ketika beliau berasal dari Yaman, ya, beliau asalnya dari Yaman. Ketika di Yaman, pada saat beliau hidup ketika itu, ada seseorang yang mendakwa dirinya sebagai nabi, yang bernama Al-Aswad Al-Ansi, Al-Aswadul Ansi. Nah, salah satu tokoh, salah satu ulama yang menentang dakwah atau klaim kenabian dari Al-Aswadul Ansi adalah Abu Muslim al-Khawlani. Kemudian suatu ketika Abu Muslim al-Khawlani ini dibakar oleh Al-Aswadul Ansi. Jadi Al-Aswadul Ansi saking marahnya karena selalu ditentang, ya, klaim kenabiannya oleh Abu Muslim al-Khawlani, suatu ketika dia bersama para pengikutnya menyalakan api yang berkobar-kobar. Lalu Abu Muslim ini kemudian dimasukkan ke dalam api yang berkobar-kobar itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menunjukkan betapa Abu Muslim al-Khawlani adalah seorang wali min auliyaillah, dan Allah menganugerahkan karomah kepada beliau sehingga jasad beliau, pakaian beliau yang beliau kenakan sama sekali tidak terbakar. Ini juga menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Api tidak bisa menciptakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Api tidak bisa menciptakan kebakaran. Sifat membakar yang ada pada api, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu tidak bisa menciptakan kebakaran. Sama dengan obat juga tidak bisa menciptakan kesembuhan. Pencipta obat adalah Allah, pencipta orang yang sakit adalah Allah, yang menciptakan kesembuhan pada diri orang sakit ketika dia minum obat juga adalah Allah. Oleh karena itu banyak orang yang sakit kemudian minum obat tidak kunjung sembuh, karena memang yang menciptakan sembuh itu Allah, bukan obat. Obat itu hanya sebab, ya, sebab yang bisa menghasilkan akibat dan juga bisa tidak. Kalau dikehendaki oleh Allah, maka sebab itu bisa menghasilkan musabbab, bisa menghasilkan akibat, dan kalau Allah tidak, sebab itu tidak akan bisa menghasilkan akibat. Oleh karena itu wajib kita yakini bahwa pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penting juga untuk dijelaskan bahwa kemarin kita sudah menjelaskan bahwa di dalam surat Asy-Syura ayat 11 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan laisa kamitslihi
syai'. Dia Allah berbeda dengan segala sesuatu. Nah, dalam masalah sifat maha kekalnya Allah Subhanahu wa taala, ini ada orang yang kadang-kadang bertanya-tanya atau bahkan menggugat. Surga dan neraka itu kan makhluk. Kemudian dia kekal, keduanya kekal. Itu berarti ada kesamaan dong antara surga dan neraka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bahwa sama sekali tidak ada persamaan antara Allah dengan surga dan neraka. Tidak sama antara kekekalan Allah dengan kekekalan surga dan neraka. Allah kekal karena memang sifatnya maha kekal. Tidak ada sesuatu yang lain yang menjadikan Allah kekal. Sedangkan kekalnya surga, kekalnya neraka itu bukan kekal dengan sendirinya, bukan kekal yang merupakan sifat yang dimilikinya, ya, tanpa ada yang mengekalkan, tetapi kekalnya surga dan neraka itu karena dikehendaki kekal oleh Allah. Seandainya ya Allah tidak menghendaki keduanya kekal, maka keduanya tidak menjadi kekal. Secara akal keduanya mungkin punah. Secara akal keduanya mungkin akan berakhir, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan, menghendaki, menciptakan, menentukan keduanya kekal, maka keduanya menjadi kekal. Jadi Allah kekal, surga dan neraka kekal, itu adalah apa? Ittifaqun fil lafzi, ittifaqun lafziyun atau ittifaqun fil lafzi. Hanya kesamaan saja di dalam lafadznya, tetapi maknanya berbeda. Maknanya tadi seperti yang saya sampaikan, kekalnya Allah tidak ada yang mengekalkan. Sedangkan kekalnya surga dan neraka itu karena dikehendaki kekal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.